Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Cleopatra tidur dengan 1.000 pria dalam 10 hari. Menapaki jejak masa lalu bagi sebagian orang merupakan sebuah tamasya yang mengasihkan. Saat membaca kisah-kisah masa lampau, kita diajak melintasi ruang waktu yang terpaut jauh. Membayangkan bagaimana kehidupan yang berlaku pada masa itu meski tak persis betul. Yang jelas, dengan mempelajari sejarah, selain memperkaya pengetahuan kita akan masa lalu, juga akan membuat kita semakin memahami bagaimana kehidupan itu bergulir. Salah satu peristiwa sejarah yang mestinya tidak kita abaikan adalah kehadiran Cleopatra. Menurut pemaparan sebuah situs resmi, Cleopatra sejatinya adalah satu-satunya ratu Mesir yang menjadi semacam pastur atau abdi langsung dari dewa Yunani. Ia dicintai oleh masyarakat pada zamannya, bukan hanya karena kecantikannya saja, namun juga karena kuatnya gairah seks yang dia miliki. Sejarah menuliskan bahwa pada sebuah malam acara kerajaan, daya pikat Cleopatra betul-betul kuat. Saat dia melakukan pelatio atau oral seks kepada 100 orang pria yang menjadi tamunya. Dalam mencapai kedudukannya sebagai abdi langsung dari Dewi Yunani, Cleopatra harus berhasil melakukan hubungan intim dengan 1.000 pria yang berbeda dalam waktu 10 hari. Pada zaman itu seminggu sama dengan 10 hari. Memang pada zaman Mesir kuno dahulu, kelakuan esek-esek merupakan bagian penting dari keyakinan yang dianut masyarakatnya. Sebagai bentuk untuk melakukan penebusan dosa, seorang pria harus berhubungan intim dengan abdi langsung para dewi, yakni Cleopatra, dan harus mengalami ejakulasi di dalam vagina Cleopatra. Hal ini bertujuan agar ia bersih dari segala dosa dan sebagai penjamin kesuburan. Dalam zaman modern sekarang, Cleopatra masih sering menjadi patokan kecantikan para wanita. Hal ini bisa dilihat dari setiap film yang mengisahkan tentang Cleopatra. Pemeran wanitanya pasti kemudian diakui dunia sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Terlepas dari benar atau salahnya kisah miring terhadap kecantikan Ratu Cleopatra, berikut ada satu catatan penting dari ahli sejarah Muslim. Dalam sebuah kesempatan, Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin menyampaikan uraian mengenai tafsir Al-Jalalain sempat menyinggung nama Cleopatra. Kala itu, kepada seluruh jamaah beliau menanyakan, apakah tokoh yang satu ini nyata atau cerita fiksi belaka? Menanggapi pertanyaan itu, para jamaah agak ragu-ragu menjawab. Beberapa dari mereka tampak menjawab, tetapi suaranya tak begitu lantang terdengar. Sementara yang lain memperlihatkan sikap bimbang. Keraguan-raguan itu membuat kiai muda asal Pekalongan ini memberikan penekanan kembali pertanyaannya. Tetapi lagi-lagi suara para jamaah terdengar mengambang. Tampak kurang yakin. Kiai Haji Muhammad Saifuddin Amirin pun tanpa geli menyaksikan pemandangan demikian. Dalam tawanya yang lirih, beliau lantas memaklumi keadaan tersebut. Sekalipun nama yang beliau sebut itu tidak asing di telinga, namun kebanyakan orang mendengar nama itu hanya dari film. Tak sedikit pula yang menyangka bahwa nama Cleopatra semata-mata tokoh fiksi. Padahal selain difilmkan, banyak para peneliti, terutama peneliti barat, yang sangat bersemangat melakukan penelitian tentang kehidupan Ratu Mesir di tengah-tengah bangsanya. Mereka juga menuliskan sejarah tentang tokoh legendaris Ratu Mesir itu. Begitu banyak judul buku tentang tokoh yang satu ini. Salah satunya, sebagaimana yang disebut sama Kiai, adalah Kitab Tarikh Palestina.
Di dalam kitab itu, masa Kleopatra berkuasa setelah 600 tahun dari zaman Nabi Musa. Namun ada pula yang menyebutkan 2000 tahun setelah era Nabi Musa. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Selama saat ini, penggalian sejarah Mesir masih terus berlangsung, melibatkan banyak sarjana dari berbagai negara. Makanya sebagaimana diungkap Kiai Saifuddin, sapaan akrab beliau sebagai generasi masa kini, siapapun mestinya gemar-gemarlah membaca. Memang membaca itu butuh ketekunan dan ketelitian, tetapi insya Allah akan datang manfaat yang lebih. Yang mudah memang nonton film, akan tetapi khususnya film cerita sudah kebanyakan mengandung fiksi. Maka perlu kita semua lebih tekun membaca buku-buku atau kitab-kitab. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita serap, dan semakin luas wawasan kita. Dengan banyak membaca, kita ngertinya tidak sepotong-potong, ujar Kiai. Ketika Kleopatra berkuasa, Mesir diambang kehancuran. Kleopatra adalah ratu Mesir terakhir. Dalam beberapa catatan yang ditulis oleh pengarang-pengarang Arab, citra Ratu Mesir yang terakhir ini sangat berbeda dengan pandangan Barat. Kleopatra atau dalam bahasa Arab disebut Kilbarah, Kalbara, atau Kalibara merupakan putri dari Ptolemy atau Bounce. Ia memerintah Mesir selama 20 tahun. Setelah ayahnya mangkat, umumnya catatan-catatan itu menunjukkan Kleopatra adalah seorang ratu yang bijaksana. Ia adalah seorang filsuf perempuan. Konon, ia juga dikenal sebagai seorang ahli matematika yang ulung. Ahli juga di bidang kimia. Bahkan keahliannya di bidang kimia inilah yang membuat Mesir sangat dikenal dengan wewangian parfum alami. Dengan kecakapannya di bidang kimia, dikisahkan pula jika Kleopatra gemar meracik obat-obatan. Gambaran lain tentang Ratu Mesir yang terakhir ini juga menunjukkan betapa ia adalah seorang sarjana yang hidup di antara para pemikir yang mumpuni. Sehingga ketika memimpin Mesir, ia tak jarang memperlihatkan kedekatannya dengan para filsuf. Maka tak mengherankan pula jika ia dikenal pula sebagai seorang diplomat ulung, serta seorang ahli strategi. Sebagai seorang ahli strategi, Kleopatra tergolong cerdas. Ia sangat mengetahui ambisi para pemimpin bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Romawi. Maka dalam upaya mempertahankan kerajaan Mesir, ia tempuh segala cara agar tidak dikuasai kekaisaran Romawi. Namun ia sadar bahwa di dalam usahanya tersebut, ia juga telah melakukan kesalahan. Hal itu membuat kedudukan Mesir semakin terjepit, dan kursi kekuasaan pun terancam roboh. Sementara benteng pertahanannya pun rentan dijebol. Alhasil ia pun memilih jalan pintas untuk mengakhiri kekuasaannya dengan cara yang tragis. Itu dilakukan agar kekaisaran Romawi tidak memiliki catatan tentang penaklukan terhadap dirinya dan kerajaannya. Jadi, sekalipun pada akhirnya kekaisaran Romawi berhasil menguasai Mesir, namun kisah penaklukan terhadap kepemimpinan Kleopatra bisa dibilang tidak pernah ada. Yang ada, Kleopatra memilih mengakhiri hidupnya di dalam istananya dengan cara bunuh diri. Dua nama pengarang Muslim yang menuliskan kisah fenomenal tentang Kleopatra itu adalah Ibnu Abdul Al-Hakam Abah Al-Hasan dan Ibnu Al-Husain Al-Masad. Ibnu Abdul Al-Hakam adalah pengarang kebangsaan Mesir yang menuliskan kisah Kleopatra setelah 150 tahun Mesir di bawah kendali kepemimpinan Islam. Sementara Abah Al-Hasan Al-Ibnu Al-Husain Al-Masad adalah seorang ahli sejarah dan geografis kelahiran Baghdad tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi dan meninggal di pusat negara Mesir pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi. Al-Masudi masih segaris keturunan
dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah. Dua pandangan yang berbeda ini memberikan kita banyak pelajaran berharga, terutama berkenaan dengan sikap bijaksana para ahli sejarah Islam. Keduanya menunjukkan sikap yang objektif. Artinya, segala yang tergali dari sejarah semestinya yang baiklah yang diambil untuk diajarkan dan diamalkan. Sementara yang buruk cukuplah menjadi pengetahuan, tanpa harus turut menjelek-jelekan yang sudah lewat. Kalaupun kita memiliki cukup pengetahuan tentang hal-hal buruk dari masa lalu, mestinya kita tempatkan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita agar kita tidak sampai mengulangi perihal yang sama, atau sekurang-kurangnya menjadi semacam peringatan agar kita siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, dengan cara yang dilakukan oleh kedua ahli sejarah Islam ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa menghargai masa lalu itu lebih utama dibandingkan memberikan gambaran buruk atas masa lalu. Sebab dengan cara ini pula, sikap optimis dapat dibangun demi mewujudkan peradaban yang jauh lebih baik dan lebih maju. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.